Kita nanti lakukan pemotongan karena ini panjang ya, kita potong aja di bagian sini, kita tandai dulu. Oke, udah kita potong ya, biar nggak kepanjangan. Kita buat pengunciannya di sini ya, kita buatkan dulu. Ini untuk baut pengunci dari dinamo ya, kita tandai dulu ya, tinggal kita paskan aja, nanti kita putar. Nanti di tiangnya akan ada tandanya ya, ada garisnya. Kita coba bongkar lagi, kita cek dulu udah ada tandanya belum. Nah ini sini ya, udah ada tandanya ini. Nanti di situ kita cowak, kita lakukan pencowakan ya, biar nanti untuk pengunci dari tiang. Tercowak, nanti kita pasang masih panas, nanti biar nggak lari-lari untuk dinamonya ya, nggak jatuh. Kita kunci aja, kita kunci, kita lepas. Oke, kemudian nanti baru kita rakit ya, kita rakit lagi selanjutnya ya. Kita lakukan perakitan, ini udah ngepas langsung ya, walaupun motornya nggak asli ya bawaannya, tapi ini udah pas karena udah saya coba ya. Dan kemudian untuk bagian penutupnya itu udah saya paskan juga dengan lubang dari dinamonya ya, jadi harus kita lubang lagi, lubang yang baru, biar dia nanti ngepas di situ ya, udah ada lubangnya. Dan untuk bagian swingnya udah saya coba lakukan penyesuaian ya. Nah jadi udah bisa mutar kiri kanan juga. Kemudian lanjut kita untuk pemasangan untuk bagian depannya ya, karena ini udah sesuai dengan malnya, udah saya bikin juga, tinggal pasang aja. Kemudian untuk penutup bagian belakang ya, lanjut kita untuk perakitan lagi ya. Ini kita paskan dulu, udah pas semua. Dan ini untuk bagian yang kebakar ya, untuk di bagian dinamonya, jadi dinamonya itu nggak bisa dipakai lagi, jadi saya ganti dengan yang manual ya. Nah ini mesinnya kayak gini, jadi udah kebakar ya. Dan kita lakukan perakitan karena di bagian untuk digitalnya itu atau yang ininya udah bagus, dan kita untuk bagian kecepatannya kita buat manual di atas ini ya. Kita lakukan perakitan ya, kita paskan dulu karena ini memang harus dibuat modifikasi ya untuk kecepatan 1 2 3 nya, karena dia pakai kipas yang biasa ya, untuk dinamonya yang biasa ya. Cukup lumayan untuk modifikasinya kalau udah kita masukkan untuk kabelnya. Kemudian kita lakukan penyambungan ya, untuk kecepatan 1 2 3 nya kita solder dulu, baru nanti kita pasang ke switch. Kalau udah dipasang timahnya ya, kita rakit ke switch ya. Nah ini udah saya pasang dan hasilnya lebih kurang seperti ini ya, untuk di bagian kecepatannya. Nah untuk yang manualnya untuk kipas, kemudian untuk bagian embunnya dan lampu yang lainnya masih berfungsi normal ya, cuma kita modifikasi aja untuk di bagian dinamonya, karena dinamonya susah juga untuk nyarinya ya. Nah kita udah pasang semuanya, kita rakit lagi, pasang bautnya semua ya. Kemudian lanjut untuk pemasangan jaringnya, kipas ini masuk semua ya, jadi lebih gampang sih untuk dimodifikasinya. Ini udah masuk semua, untuk bagian-bagian yang bawaan itu masuk semua.
Kita rakit bagian untuk embunnya di situ ya. Itu nanti ada uapnya, kita tes dulu kecepatannya. Nah, ini udah berfungsi normal, sunyinya pun udah main juga ya. Jadi ini udah sesuai dengan spek yang standarnya ya, cuma kipasnya manual, nggak bisa untuk yang di kita lagi. Nah, ini untuk airnya ya, untuk tabung airnya kita isi aja sedikit dulu untuk tes embunnya. Di bagian belakang kita pasangkan tabungnya, tuh, airnya muncrat ya, kita pasangkan tuh di bagian tabung. Nah, kita coba tes. Ini kita hidupkan dulu untuk di tombolnya sini. Nah, ini baru nanti kita coba tes untuk embunnya. Nah, itu udah mulai keluar, 1 2, kemudian 3, itu lebih kencang lagi itu embunnya. Kita coba di 3 ya, untuk embunnya seberapa besar. Untuk embunnya kita coba tambah tuh ya. Jadi embunnya udah berfungsi normal. Nah, hasilnya lebih kurang seperti ini ya. Ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman yang di rumah. Kalau seandainya ada untuk kipasnya yang model seperti ini, kalau seandainya spare partnya gak dapat ya untuk dinamonya, dinamo bawaannya, nah jadi ganti aja untuk pakai dinamo yang standar. Untuk kipas standar yang 16 inci ya, yang saya pakai itu ukurannya di 18 inci ya, dinamo kipas 18 inci, karena posisi tiangnya itu di tengah ya, nggak bisa yang di depan tiangnya. Jadi yang cocoknya di tengah, dan kemudian harus dipotong sesuai dengan kakinya ya, kaki dari ukuran kipas bawaannya ya. Ini embunnya tuh, lihat ya, ini udah berfungsi normal kembali, cuma bedanya dari dinamonya jadi manual ya. Jadi lebih kurang seperti itu ya buat teman-teman. Kalau mau untuk praktekkan di rumah itu bisa. Modelnya seperti ini, udah dari A sampai Z ya, dinamonya kayak gini nih, kecilnya ya, itu yang aslinya. Nah, udah dari awal sampai akhir, sampai dia bisa berfungsi normal kembali untuk di kipas Crisbo nya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton ya.